Dilaporkan terdapat ketegangan antara Kepala Staf Angkatan Darat Israel Eyal Zamir dan jajaran politik terkait arah perang di jalur Gaza. Laporan dari Radio Angkatan Darat Israel menyebutkan bahwa Zamir meminta adanya kejelasan strategi karena militer tak lagi menerima arahan yang jelas. Koresponden militer Doros Kados menilai bahwa kabinet Israel sudah lama tidak menggelar pertemuan, sehingga membuat militer kebingungan menentukan langkah selanjutnya. Mengutip Tribun News pada 4 Agustus, bahwa Zamir disebut mendorong tercapainya kesepakatan serta menyatakan bahwa fleksibilitas tetap memungkinkan asalkan upaya perdamaian benar-benar dilakukan. Menurut laporan, tentara siap menerima kesepakatan dalam bentuk apapun, bahkan jika itu berarti mengakhiri perang sepenuhnya. Meski begitu, militer tetap bersikukuh bahwa penguasaan wilayah perbatasan Gaza oleh pasukan Israel harus dipertahankan dalam kesepakatan apapun. Kepala Staf Angkatan Darat Israel Letnan Jenderal Eyal Zamir mendesak para menteri kabinet untuk segera menentukan strategi militer terkait operasi di jalur Gaza. Desakan itu disampaikan Zamir di sebuah kebuntuan panjang dalam perundingan pembebasan sandera. Melalui kunjungannya ke Gaza, Zamir menyebut bahwa beberapa hari ke depan akan menjadi penentu apakah kesepakatan parsial pembebasan sandera bisa tercapai atau tidak. Mengutip Tribun News pada 4 Agustus, jika tidak ada titik temu, ia memperingatkan bahwa pertempuran akan terus berlanjut tanpa batas waktu. Pejabat Israel mengakui bahwa jika negosiasi tahap demi tahap gagal, maka dibutuhkan waktu lama untuk mencapai kesepakatan menyeluruh yang melibatkan pembebasan seluruh sandera dan penghentian perang. Di sisi lain, Zamir juga mengecam tindakan Perdana Menteri Netanyahu yang dinilai pasif soal strategi pembebasan. Netanyahu dinilai ngotot untuk mempertahankan kemenangan militer. Diketahui, Netanyahu berupaya mengamankan pembebasan para tawanan melalui kemenangan militer yang menentukan. Hamas membantah klaim utusan Amerika Serikat Steve Witkoff yang menyebut kelompok perlawanan itu siap menyerahkan senjata demi mengakhiri perang di Gaza. Pernyataan resmi Hamas menyebut bahwa senjata adalah hak nasional yang sah selama pendudukan Israel masih berlangsung. Hamas menegaskan bahwa hak tersebut dijamin oleh hukum dan konvensi internasional, serta hanya bisa dicabut jika seluruh hak rakyat Palestina dipulihkan. Syarat utama yang diajukan Hamas adalah pembentukan negara Palestina yang merdeka. Mengutip Tribun News pada 4 Agustus, pernyataan Hamas menunjukkan sikap sebaliknya, serta menegaskan bahwa perjuangan bersenjata tetap akan dipertahankan selama pendudukan Israel belum berakhir. Blokade militer Israel di Gaza yang awalnya bertujuan melemahkan Hamas kini menjadi bumerang. Video terbaru menunjukkan para sandera Israel dengan kondisi lemah dan kurus kering, serupa dengan penderitaan warga Gaza yang terdampak blokade. Mengutip Tribun News pada 4 Agustus, Hamas menegaskan bahwa para sandera tidak akan mendapat perlakuan istimewa terkait makanan atau perawatan medis. Kelompok itu menyebut para tawanan mendapat jatah makanan yang sama dengan pejuang mereka dan warga sipil lainnya. Brigade Al-Qassam juga menyalahkan blokade Israel atas kelaparan yang meluas serta menyebut bahwa mereka tidak sengaja membuat para sandera kelaparan. Satu di antara video itu bahkan memperlihatkan seorang sandera Israel tengah menggali lubang yang ia sebut sebagai kuburannya sendiri. Kondisi ini menambah tekanan terhadap pemerintahan Netanyahu untuk segera mencapai kesepakatan gencatan senjata dan memulangkan para sandera. 12, אין לי מושג אם יהיה אוכל, אין לי שמץ של מושג מה יקרה עם זה. אני כבר לא אוכל, לא יודע כמה ימים ברצף. אני נמצא פה במצב מאוד 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 קשה כבר הרבה מאוד זמן, כבר כמה חודשים. אני לא אוכל, בקושי יש מים. אני אוכל ממש מעט. אתם יכולים לראות כמה אני רזה. Keluarga tawanan Israel di Gaza menuduh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dengan sengaja menggagalkan kesepakatan pertukaran sandera. Mereka menyatakan bahwa Netanyahu lebih memilih melanjutkan perang daripada menempuh jalur diplomasi demi menyelamatkan para tawanan. Melalui pernyataan publik, keluarga tawanan menyebut bahwa kesepakatan komprehensif sebenarnya mungkin tercapai, namun justru disabotase oleh pemerintah.
Mengutip Al-Mayadin pada 4 Agustus, Netanyahu dituding memprioritaskan kepentingan politik pribadi, termasuk mempertahankan koalisinya dan menghindari risiko politik dari kesepakatan damai. Beberapa menteri sayap kanan bahkan mengancam akan membubarkan pemerintahan jika ada kesepakatan dengan Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.